Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kembali lagi di channel Al-Hikmah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kali ini kajian yang akan kita kaji bersama yaitu adalah ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Jurumiyah. Ini adalah salah satu kitab yang memang sangat dikenal di dunia pesantren yang ada di Indonesia, karena kitab Jurumiyah ini biasanya digunakan oleh para santri pemula yang ingin mempelajari ilmu nahwu. Siapa pengarang kitab Jurumiyah ini? Nama lakobnya atau nama panggilannya itu adalah Ibnu Ajurumi. Nah, dari nama Ibnu Ajurumi itulah nama Jurumiyah diambil. Nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sunhaji. Itu nama aslinya. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu teksnya. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti pengajian ini, silahkan untuk mengikutinya. Yang sudah punya kitabnya silahkan buka kitabnya. Yang belum, barangkali mau nyatet, silahkan dicatat teksnya yang tampil di layar kaca ini. Al-kalamu kalam, huwa yaitu al-lafzu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Atau bil wad'i itu artinya dengan maksud. Nah, untuk kali ini pembahasan kita adalah mengenai kalam. Ini tentu awal dari kitab Jurumiyah. Karena kita niatnya ngaji kitab, bukan berarti kita memilih tema. Untuk masalah pemilihan tema insya Allah nanti di dalam kajian umum. Jadi untuk kajian kitab kuning itu saya akan memulainya dari awal. Selain kitab Jurumiyah, nanti juga kita akan belajar kitab Safinah. Al-kalamu, kalam yaitu adalah lafad. Jadi sekarang kita akan mempelajari kalam. Nah, di mana kalam ini adalah biasanya di dalam kitab-kitab nahwu itu selalu menjadi materi pertama sebelum pembahasan yang lainnya. Ini contoh Jurumiyah. Al-kalamu al-lafzul murakkabul mufidu bil wadi wa aqsamuhu. Materi awalnya al-kalamu. Terus Imriti, walaupun Imriti ada mukadimahnya alhamdulillahilladzi qad wafaqa, tetapi materi awalnya itu tetap kalamuhum lafdzun mufidun musnadu wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu. Itu materi awalnya al-kalam lagi. Terus Alfiyah, walaupun memang ada mukadimah sama, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbilah khairu maliki. Walaupun ada mukadimah tapi tetap materi awalnya adalah kalam. Mana? Kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan kalam? Kalam menurut ilmu nahwu yang termaktub di dalam kitab Jurumiyah adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Berarti kalam itu harus memenuhi 4 aspek ini. Yang pertama adalah al-lafzu. Apa yang dimaksud dengan al-lafzu? Yang dimaksud dengan al-lafzu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang dimaksud dengan al-lafzu adalah suara al-mustamil yang berisi atau yang mengandung huruf hijaiyah. Artinya apa? Artinya yang dimaksud dengan lafaz adalah suara yang isinya itu huruf hijaiyah. Contoh misalnya lafaz seperti kitabun. Suara isinya huruf hijaiyah, kita cek. Huruf pertama apa? Kaf. Huruf kedua ta.
Yang ketiganya apa? Alif. Yang keempat ba. Nah, itu disebut lafaz. Bagaimana kalau misalnya suara burung? Toh sama-sama suara, apakah itu termasuk lafaz atau bukan? Nah, kalau misalnya seperti suara burung atau suara kendang, walaupun sama-sama suara, tidak bisa disebut sebagai lafaz. Kenapa? Karena al-mustamil, isinya, kandungannya bukan huruf hijaiyah. Yaitu hanya suara saja. Suara burung, suara kendang, yang entah maknanya apa ya, itu hanya burung saja yang paham. Jadi lafaz itu spesifiknya dia selain memang suara itu ya suara yang isinya itu huruf hijaiyah. Yang kedua, harus murokab. Selain dia lafaz, yang keduanya harus murokab. Apa yang dimaksud dengan murokab? Yang dimaksud dengan murokab adalah ma tarokkaba min kalimataini faqsaro. Yang dimaksud dengan murokab adalah lafaz atau kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Jadi yang kedua, selain harus lafaz, kalam harus murokab. Jangan tunggal, jangan sendirian, tapi harus ada temannya. Contoh misalnya kayak tadi Muhammadun. Nah, itu lafaz memang, tapi belum murokab. Agar lafaz Muhammadun menjadi murokab, maka kita tambahkan lafaz lain. Contoh misalnya menjadi Muhammadun qaimun. Atau dengan lafaz lain, yaqumu Muhammadun. Nah, itu disebut sebagai lafaz. Disebut sebagai murokab, mohon maaf. Dia lafaz juga murokab. Yang terakhir adalah mufid. Apa yang dimaksud dengan mufid? Yang dimaksud dengan mufid adalah ma'afada faidatan tammatan bihaitsu yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami 'alaiha. Yang dimaksud dengan mufid adalah kalimat yang sempurna. Kalimat yang mempunyai makna yang sempurna. Mohon maaf. Kalimat yang berfaedah dengan faedah yang sempurna. Bihaitsu yahsunus sukut, di mana bihaitsu yahsunus sukut minal mutakallimi, di mana pembicara itu diam. Wasami 'alaiha, begitupun pula yang dengar. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan mufid adalah kalimat yang sempurna, kalimat yang mempunyai makna yang sempurna, di mana seorang pembicara tidak perlu mengulangi pembicaranya lagi. Begitupun pula yang mendengar tidak perlu mempertanyakan apa yang sedang dibicarakan. Nah, itu disebut sebagai mufid. Dikatakan mufid ketika pertama fi'il sudah ada fa'ilnya. Yang kedua, mubtada sudah ada khobarnya. Yang ketiga, syarat sudah ada jawabnya. Contoh, fi'il sudah ada fa'ilnya. Qoma Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Fi'ilnya mana? Zahaba. Fi'ilnya mana? Qoma. Fa'ilnya Muhammadun. Berarti dia mufid. Mubtada khobar. Mubtada sudah ada khobarnya. Contoh misalnya Muhammadun qaimun. Aliyun jalisun. Nah itu. Muhammadun qaimun, kita lihat. Mana mubtadanya? Muhammadun. Mana khobarnya? Qaimun. Berarti sudah mufid. Yang ketiga adalah syarat dan ada jawabnya. Contoh syarat ada jawabnya itu seperti surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Itu contohnya. Itu panjang sekali malah ya. Itu berapa kata itu. Nah, ketika syarat sudah ada jawabnya atau contoh kalimat yang kita buat misalnya gini. In qoma Zaidun qoma Amrun. Jika Zaid berdiri, maka Umar juga berdiri. Nah, itu syarat sudah ada jawabnya. Ketika tiga ini terpenuhi, ketika fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khobarnya, syarat sudah ada jawabnya, nah maka itu disebut sebagai mufid. Berarti yang ketiga dikatakan kalam adalah ketika kalimat itu sudah mufid. Satu, harus lafad. Dua, harus murokab. Ketiganya harus mufid. Nah, yang perlu teman-teman ketahui,
Setiap mufid pasti murokab. Tapi tidak setiap murokab itu mufid. Contoh, ketika kita membuat kalimat syarat jawab, ya, jumlah syartiyah, ya, kita membuat kalimat itu. Kayak tadi, in qoma Zaidun qoma Amrun. Artinya, jika Zaid berdiri, Umar juga berdiri. Maka Umar berdiri. Itu contohnya. Bagaimana contohnya? Ketika misalnya syarat tidak ada jawab. Contoh nih. In qoma Zaidun. Kita lihat. Kita potong ya. Si jawabnya itu kita hilangkan. Apakah betul ada murokab tapi tidak mufid? Tapi setiap mufid itu pasti murokab. Kita cek. In qoma Zaidun qoma Amrun. Kita potong dulu. Qoma Amrun kita hapus. Kita hilangkan terlebih dahulu. Atau kita simpan. In qoma Zaidun. Kita lihat. Cek. Apakah dia lafad? Lafad. Satu-satu. In hamzah. Kedua nun. Qoma fi'il madi qaf alif mim. Zaidun lafad juga. Cek zai ya dan dal. Berarti semuanya lafad. Murokab tidak? Murokab. Berapa kata? 3 ini. In qoma Zaidun. 3 kata. Tapi apakah disebut mufid tidak? Tidak. Kenapa? Karena belum ada jawabnya. Ketika belum mufid, maka makna belum bisa difahami. In qoma Zaidun artinya apa? Jika Zaid berdiri. Saya misalnya manggil santri. Ya Abu Zar. Ya Abazar. Misalnya. Ta'al. Terus saya bilang ke si Abu Zar itu. In qoma Zaidun. Jika si Zaid berdiri. Apa pemahaman kita ketika kita mendengar kalimat hanya sepotong itu? Jika Zaid berdiri, dia pasti bengong. Lah, terus kenapa kalau Zaid berdiri ya? Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Kalau memang tidak berani untuk bertanya. Kalau bertanya, ya terus kenapa kalau si Zaid berdiri? Misalnya kan pasti bertanya kayak gitu. Kalau si Zaid berdiri, terus kenapa emang? Nah, kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena memang belum mufid. Walaupun dia lafad, walaupun dia murokab, tapi dia belum mufid. Nah, maka belum dikatakan sebagai kalam. Yang ketiganya ya harus mufid itu. Tapi ketika saya bilang ke si Abu Dzar, qoma Amrun. Kalau misalnya si Zaid berdiri, si Umar juga berdiri. Oh iya, baru dipahami. Jika si Zaid berdiri, maka si Umar juga berdiri loh. Misalnya kayak gitu bahasa kita ya. Oh gitu. Oh iya, baru paham. Nah, kayak gitu. Jadi ketiga dikatakan kalam harus mufid. Contoh lain misalnya ketika dia itu mufid tapi itu pasti murokab. Atau misalnya dia murokab belum tentu mufid. Contoh lain misalnya seperti idza ja'aka ashabuk fajlis. Itu contohnya ya. Kita buat ya. Idza ja'aka ashabuk, saya bilang ke si Abu Dzar, ya Abazar. Idza ja'aka ashabuk fajlis. Itu kalimat sempurnanya. Tapi saya bilang cuma sepotong. Idza ja'aka ashabuk. Jika teman-teman kamu datang, apa pemahaman kita jika kalimat yang kita lontarkan cuma segitu aja? Tentu belum bisa dipahami. Kenapa? Di dalam istilah ilmu nahwu itu baru syaratnya, belum ada jawabnya, maka dijawab dengan fajlis. Pasti ada pertanyaan dari si Abu Dzar. Kalau teman-teman kamu datang, ya terus kenapa kalau teman-teman saya datang? Paling bertanya balik. Nah, saya jawab, fajlis. Duduklah kamu. Oh, na'am. Nah, baru bisa dipahami. Nah, yang ketiga adalah mufid. Nah, yang keempat adalah bil wad'i. Apa itu tafsiran bil wad'i? Tafsiran bil wad'i itu bisa yang pertama adalah bil qasdi. Artinya ya harus dimaksud. Jadi sering dia lafad, murokab, terus mufid. Yang terakhir itu adalah bil wad'i. Bil wad'i itu bil qasdi. Tafsiran yang pertama ya. Ini ada 2 tafsiran bil qasdi. Jadi ketika yang berbicara itu adalah orang yang tidur, itu belum dikatakan atau tidak bisa dikatakan sebagai kalam menurut ilmu nahwu. Jadi orang yang tidur itu walaupun dia ngomong ngigong kayak gitu ya, dalam ilmu nahwu itu tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Karena apa? Karena ghairul maksud. Karena
nggak ada maksudnya itu ya orang ngigo, nggak jelas kan. Nah yang kedua adalah tafsiran atau makna dari bil wadi itu adalah bil wad'il arabi. Maksudnya apa? Dengan bahasa Arab. Maka menurut ilmu nahwu, menurut ahli nahwu, ketika misalnya dengan bahasa Turki, bahasa Jerman, bahasa Sunda, bahasa Indonesia belum dikatakan sebagai kalam. Kesimpulannya untuk sekarang bahwa yang namanya kalam itu adalah dia berupa lafaz dan harus tersusun minimal dua kata atau lebih, dan mempunyai makna yang sempurna dan dengan bahasa Arab atau mempunyai maksud tertentu. Itu saja dari saya. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar atau misalnya ada masukan. Dan jangan lupa juga barangkali minat untuk ikut kursus bahasa Arab online, silahkan kontak, nomor saya di deskripsi ada. Ini free, gratis ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut kursus bahasa Arab online gratis, cukup dengan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.